Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 29 Agustus tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih. Yuk kita lihat request saham yang pertama adalah BBKP Bank Bukopin ya. Bank Bukopin pergerakannya di minggu kemarin sangat fantastis, dia naik banyak sekali dan kemarin Jumat ditutup di level 294 ya. Nah, melihat pergerakannya seperti ini, maka area resisten terdekat BBKP ada di level 312 dengan support ada di level 270. Saat ini BBKP sedang berada di dalam trading range 252 sampai 312 ya, itu untuk BBKP. Kemudian berikutnya kita lihat BRI Syariah. Oke, sama BRI Syariah juga luar biasa pergerakannya. Di minggu kemarin naik banyak sekali dan kemarin ditutup di level 965 ya, level 965 setelah dia menyentuh area target resisten Fibonacci di 1015 di 1015 ya. Melihat pergerakan seperti ini, bila BBKP ada retrace yang mana kemarin hari Jumat juga sudah ada retrace ya. Supportnya ada di level support Fibonacci ada di 830 dan resistennya ada di 1015. Itu dulu untuk BRI Syariah. Berikutnya kita akan lihat Bank BRI. Bank BRI 3 hari terakhir kemarin ditutup melemah dan hari Jumat ditutup di level 3690 ya. Masih berada di atas moving average 200-nya yang mana itu menjadi area supportnya ya. Dan area support terdekat, oke saya zoom, area support terdekat dari BBRI ada di 3670. Nyaris ya, kemarin dia juga sudah menyentuh level itu namun ditutup di atas di level 3690. Support ada di 3670, kemudian 3530 dan 3400. Resistennya bila dia menguat lagi melewati area 3800, maka dia akan menguji 4010. Itu untuk Bank BRI. Berikutnya kita akan lihat Bank BNI. Oke, Bank BNI kemarin ditutup melemah 0,94% di level 5250. Support Bank BNI ada di 5025 dengan resisten terdekat ada di 5500. Bila Bank BNI menguat maka dia akan menguji kembali level 5450 dulu, kemudian baru menguji di level 5700 ya. Support ada di tadi ya, di sini di 4875 dan 5025. Terdekatnya di situ. Kemudian kita lanjut ke Ciwi Kimia. Ciwi Kimia kemarin ditutup menguat 1,84% di level 6.925 ya, setelah turun berhari-hari dan akhirnya kemarin ditutup menguat. Maka bila besok dia tidak turun lebih dalam dari 6.800, maka dia agak ada potensi untuk menguji kembali level 7.200 dan setelahnya ada di level 7.500 ya. Supportnya ada di sini, support Fibonacci ada di 6725. Ini adalah support terdekat. Bila support ini tertembus, dia akan menguji 6.300. Itu untuk Ciwi Kimia. Kita lanjut ke BRPT. Oke, BRPT kemarin ditutup melemah di level 890 ya. Kemarin ditutup di 890 setelah seminggu kemarin melemah. Level 885 adalah level support terdekatnya. Ini diukur berdasarkan Fibonacci ya. Kalau level ini tertembus, maka dia akan menguji level selanjutnya di area 830 sampai 840. Namun bila ada penguatan terbatas, dia akan menguji 925. Sementara ini dari Agustus awal sampai sekarang
dia bergerak di range 955 sampai di 885. Itu untuk BRPT. Kita lanjut ke gudang garam. Gudang garam kemarin ditutup melemah 5,11% di level 49.250 ya. Ditutup di bawah moving average 200-nya. Kemarin juga turun dengan volume yang tinggi ya. Support berikutnya dari gudang garam bila diukur menggunakan Fibonacci ada di level 48825, 47550, kemudian 46250. Resistennya yang terdekat ada di level 53.000. Tren sampai saat ini walaupun kemarin turun banyak masih terbaca uptrend ya. Support-supportnya yang seperti sudah disebutkan sebelumnya. Berikutnya kita lihat DOIT dari sektor mining. DOIT bergerak di dalam pattern seperti ini ya, rising wedge. Support terdekat ada di 286. Resisten terdekat ada di 314. Bila 314 ini tertembus, dia akan menguji resisten berikut di 324. Ya, itu untuk DOIT. Kemudian selanjutnya kita akan lihat Aneka Tambang atau Antam. Ini adalah saham yang kemarin sempat saya tanyakan di IG Story ya, teman-teman. Jadi waktu pas hari ini tanggal 27 Agustus saya sempat bikin IG Story dan saya tanya saham apakah ini ya. Oke. Kemarin Antam menguat 3,14%, ditutup di level 820. Dengan demikian maka Antam akan resisten terdekatnya ada di 855 dengan support terdekat ada di 775 dan 755 ya. Kalau 855 ini berhasil tembus, dia akan menguji level selanjutnya di 920. Oke. Berikutnya dari sektor trade kita akan melihat RALS. Ramayana kemarin dibuka dengan gap down, kemudian ditutup melemah 5,19% di level 640 ya. Oke, kita lihat dulu nih si RALS ya. RALS itu gerakannya kemarin ini kan sideways cukup lama ya, dari April sampai akhirnya Agustus dia mulai menguat. Dan dia menguji lagi level resisten yang sebelumnya sudah pernah terjadi ya di area ini. Dan sekarang dia turun, maka kalau seperti ini area support yang dapat terbaca ada di 610 dan 585. Paling jauh ada di 500. Itu untuk RALS. Dan selanjutnya kita akan lihat United Tractor dari sektor trade. Ya, United Tractor naiknya sudah cukup banyak ya dari sejak April. Dari level 12 ribuan sampai sekarang udah ada di 24 ribuan. Jadi hampir naik 100%. Dan sekarang ini beberapa minggu kemarin, mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5, 2 mingguan ya, dia sideways di range ini ya, di area ini, area Fibonacci 23.250. Kalau dia tidak tembus ke bawah 22.600, masih ada potensi untuk dia mungkin masih sideways lagi, atau kalau dia melanjutkan penguatannya dia akan menguji dulu level terdekatnya di 24.300, baru kemudian di level kemudian di level 25.250. Ini United Tractors ya, pergerakannya seperti ini. Nah, jadi dia cukup tahan banting, dibanting ke dalam, bisa bangkit lagi ya. Harganya sudah seperti di harga awal tahun 2020. Oke, kita akan lihat sektor selanjutnya. Properti, saham yang ditanyakan adalah saham BES atau Bekasi Fajar Industrial Estate. BES ini kemarin sempat sideways nih teman-teman ya, sempat sideways di sini. Kemudian akhirnya tanggal 26 Agustus dia breakout dari area sideways ya, dan sampai di area resisten 163. Dan Jumat kemarin dia ditutup di level 147 ya, seperti ini di level 147. Dengan demikian area support yang terdekat ada di 128, 136, resisten yang terdekat ada di 163.
Bila dia sanggup lagi untuk menguat, maka berikutnya ada di 182. Ya, ini untuk best. Berikutnya yang ditanyakan adalah PTPP. Berikutnya adalah PTPP. Oke, PTPP ini ya dari April sampai sekarang alon-alon, naik sebentar, turunnya lama, naik turun, dan ini sekarang gerakannya lagi di gerakan turun nih, kan ini naik, nah ini lagi 4 hari kemarin tuh dia turun. Kita zoom ya. Oke, kemarin ini dia ditutup, Jumat kemarin ditutup di level 1000 ya, pas di area supportnya di sini. Fibonacci area supportnya 1005. Oke, kalau misalnya dia masih terus melanjutkan pelemahannya, ada potensi untuk dia menguji level ini ya, 880. Namun kalau dia terus mampu untuk menguat, maka dia akan menguji dulu di 1100 sampai 1125. Itu untuk PTPP. Selanjutnya mari kita lihat sektor consumer, yaitu yang ditanyakan adalah Unilever. Nah, teman-teman, Unilever ini dari bulan Mei ya, Mei sampai sekarang dia bergerak sideways di area ini. Sama seperti United Tractor, dia juga sudah sampai di area di awal tahun 2020. Jadi waktu turun dalam kemarin dan dia udah berhasil bangkit nih si Unilever. Nah, no wonder sideways di sini ya. Nah, sideways itu bisa berarti juga mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan kembali kenaikan. Untuk si Unilever, bila dia sanggup breakout atau menembus ke atas level 8275, maka akan terbuka potensi untuk dia menguji level 8400 sampai 8450. Supportnya ada di 8000 ya, support kuatnya ada di 7925. Oke ya. Kemudian kita akan lihat Sido ya. Sido ini kemarin ditutup menguat di level 1420 ya. Kalau melihat gerakan kemarin kok kelihatannya banyak juga ya yang take profit seperti itu, dan area yang kemarin ini dia ada di area resisten nih si Sido ini ya. Kalau misalnya dia ada pullback, support terdekat yang akan diuji di level 1385, kemudian di level 1360 ya. Kalau dia berhasil melanjutkan penguatannya, maka dia akan menguji 1500. Itu untuk Sido. Dan berikutnya kita akan lihat dari sektor aneka industri, yaitu ASI ya. ASI kemarin ditutup menguat 0,47% di level 5325. Nah, ini ASI beberapa hari juga tertahan ya di level 5250 ini. Tertahan. Kalau dia tidak melemah di bawah level ini, ada potensi untuk dia kembali menguat, menguji 5475 dan 5700. Namun kalau dia melanjutkan pelemahan atau ditutup di bawah 5250, maka dia akan terbuka potensi menguji level 5000 ya. Yang terakhir yang ditanyakan adalah Friend. Oke. Nah, Friend gerakannya seperti ini, teman-teman. Ya, kemarin sempat di Juli dia naik fantastis sampai menyentuh di level ini, ya. Tertingginya di 168, kemudian turun dan kemarin ditutup di level 93, ya. Di level 93. Oke. Kalau besok dia masih melanjutkan pelemahan, maka level support berikutnya ada di 70 dan berikutnya lagi ada di 50, yang mana ini adalah level terendah ya yang diizinkan di Bursa Efek Indonesia. Kalau dia melanjutkan penguatan, maka dia akan menguji dulu terdekat di 110. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya jawab untuk request teman-teman minggu ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di analisis teknikal minggu depan. Salam semangat selalu. Bye.